Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala dan juga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya, memberikan taufiknya dan kemudahannya, kita akan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Kun Salafiyan 'alal Jadah. Kun Salafiyan 'alal Jadah, yang ditulis oleh Syekh Al-Ustadz Al-Musyarik, ya, seorang doktor, ya, bernama Abdus Salam bin Salim ibn Roja As-Suhaimi. Beliau adalah seorang Ustadz Musyarik di Kisim Fikih di Kuliatus Syariah Universitas Islam Madinah. Ini dosen di kuliah Syariah Universitas Islam Madinah. Dan alhamdulillah beliau sempat, mungkin minimal sudah satu kali berkunjung ke Indonesia. Terutama beliau mendatangi atau menjadi pemateri dan narasumber di daurah li tadribid du'at di Trawas, Jawa Timur, Mojokerto, Jawa Timur, bersama dengan Syekh Dr. Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahumullah. Kitab ini berjudul Kun Salafiyan 'alal Jadah. Beliau menamakan kitab ini berdasar sebuah perkataan yang disampaikan oleh Syekh Bakar ibn Abi Zaid, Bakar Abu Zaid, ya, Bakar Abu Zaid. Beliau mengatakan dalam menasihati seorang atau menasihati para talibul ilm, kun salafiyan al jadah. Jadilah Anda seorang salafi, seorang pengikut sunnah yang sungguh-sungguh. Ini arti dari kun salafiyan al jadah. Jadilah Anda menjadi seorang pengikut sunnah, pengikut ajaran Islam yang sungguh-sungguh. Jadilah Anda seorang salafi yang sungguh-sungguh. Kemudian kitab ini ditakdim, diberi muqaddimah oleh beberapa orang masyayikh dan beberapa orang ulama. Di antaranya adalah Syekh Shalih Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan. Beliau adalah salah seorang anggota dari ulama, salah seorang anggota dari Majelis Ulama Saudi Arabia, yakni anggota dari Lajnah Daimah di Saudi Arabia. Kemudian juga ditakdim, diberi muqaddimah oleh atau dibaca oleh Syekh Shalih Fauzan, kemudian diberi muqaddimah oleh Syekh Al-Ustadz Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi. Beliau adalah seorang pengajar di Masjid An-Nabawi, ya, seorang pengajar tetap di Masjid An-Nabawi. Kemudian juga takdim, diberi muqaddimah oleh Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, dan beliau dulu adalah seorang pengajar di Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah. Kemudian Syekh memulai kitab ini dengan muqaddimahnya, ya. Antum kalau yang Anda sekalian, kalau yang memegang kitab ini, silakan dibuka di halaman 12.
Sebelumnya, sebelum saya memulai membaca kitab ini, saya mohon maaf untuk hari ini saya mungkin hanya bisa sampai setengah 10 kemungkinan, atau jam 10 kurang seperempat lah, mungkin 1 jam buat kita. Wallahu ta'ala alam. Kemudian untuk seterusnya saya mohon maaf sekali karena hari ini mungkin belum bisa untuk duduk bersama dengan antum bersama-sama untuk mempelajari kitab ini. Sebetulnya saya ada keinginan untuk memulai lagi ba'da zuhur sekitar jam setengah 2 begitu. Kalau antum tidak keberatan dan saya mampu, saya insya Allah akan datang ke sini jam setengah 2. Demikian, setengah 2 sampai jam setengah 12 malam begitu. Ini setengah 2 sampai asar insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mendatangi tempat ini dan melanjutkan membaca kitab ini di waktu itu adalah waktu istirahat. Sebetulnya memang ba'da zuhur begitu jadwalnya, ya, ba'da zuhur. Ya, mudah-mudahan saya setengah 2 sudah bisa sampai sini. Antara setengah 2 dan jam 2, tapi saya usahakan insyaallah taala setengah 2 insyaallah taala saya sampai di sini dan kita melanjutkan membaca kitab ini insyaallah taala. Itu untuk hari ini. Adapun untuk hari esok, la ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan wa la tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang jiwa tidak mengetahui apa yang akan bisa dia kerjakan besok hari. Tapi kita mohon mudah-mudahan Allah sudah memudahkan semua urusan sehingga kita bisa mulai pada pagi hari insyaallah taala. Nah, Syekh mengatakan di sini, qala al-muallifu hafizahullahu taala wa huwa syekhuna jami'an, dia itu adalah syekh kita semuanya. Walaupun Anda belum bertemu dengan dia, tapi bisa seorang itu mengatakan dia itu syekh, ya. Walaupun bukan dikatakan guru kita secara langsung, tapi boleh kita katakan dia syekhuna. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man afadaka bi syai'in fa huwa syaikhuka. Barang siapa yang memberikan satu faedah kepadamu, maka dia itu adalah syekh kamu. Ya. Artinya bisa dikatakan itu adalah sebagai seorang syekh. Walaupun bukan dikatakan sebagai seorang guru yang kita mulazamah, yang kita mengambil ilmu secara langsung, ya, akan tapi seorang yang telah memberikan faedah kepada kita, maka bisa saja kita katakan hada syekhuna, ya. Bukan untuk menyombongkan diri, akan tapi adalah untuk apa? Bersyukur kepada orang tersebut, ya, bersyukur kepada orang tersebut, karena tidak akan seorang itu bisa dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bisa dikatakan seorang bersyukur kepada Allah sampai dia itu bersyukur kepada orang yang telah berjasa kepada dia. Wa qala syekhuna hafizahullahu taala, beliau kemudian memberikan khutbatul hajah sebagaimana telah saya bacakan tadi. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, faqad ba'athallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi sekalian umat manusia. Fa hadza mabda'ut ta'lim. Ini adalah bidayah atau awal dari ta'lim, yakni pengajaran segala sesuatu, segala kebaikan itu harus dimulai dengan rahmah, ya, harus dimulai dengan rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihlah segala sesuatu yang ada di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang di langit akan mengasihi kalian. Nah, seorang yang akan mengajarkan kebaikan, maka dia harus menjadi rahmah bagi yang diajari. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan linnas, sebagai pembawa kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan rahmatnya bukan hanya sebatas kepada orang-orang yang beriman, bahkan dia menunjukkan rahmatnya kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan juga bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kita
kepada semua makhluk, hewan dan juga jamadat, makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini adalah seakan-akan hasr dan betul-betul hasr. Tidak lain, tidak bukan Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa rahmat, bukan untuk membawa bencana, bukan untuk membawa kesengsaraan, tidak. Akan tapi Rasulullah SAW diutus untuk membawa rahmat. Kemudian Syekh mengatakan wa ja'ala ummatahu ummatan wasata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat wasata, yakni umat yang pertengahan, yang adil, yakni la yaghlu wa la yujafi, tidak ghulu dan tidak meremehkan, berada di atas di pertengahan, tidak dia ala ghuluwin wa mujawazah wala ala taqsirin wa tafritin. Dia tidak, umat itu tidak terlalu berlebihan, tidak pada kelompok yang ekstrim atas ataupun ekstrim bawah. Ini orang yang terlalu ghulu berlebihan atau orang yang sangat meremehkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasata, yakni umat yang adil, umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian itu menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh semua manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan supaya Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kalian. Umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi diutusnya rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu umat ini membutuhkan seorang saksi. Siapa yang mempersaksikan persaksian mereka kepada para rasul? Para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW membutuhkan saksi. Maka umat Islam ini akan bersaksi kepada mereka, yakni memperkuat kebenaran risalah para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi persaksian umat ini butuh seorang saksi, dan saksi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Silakan mungkin nanti antum baca penafsiran dari ayat surat Al-Baqarah 143 ini di tafsir Ibnu Katsir. Syekh mengatakan ay udulan la yamiluna 'anil haqqi wala ila ghuluwin. Ya, mereka itu adalah udul, umat yang adil, yang tidak condong atau tidak menyimpang dari kebenaran. La yamiluna 'anil haqqi, tidak menyimpang dari kebenaran. La ila ghuluwin wala ila jafa, tidak berlaku berlebihan dan juga tidak merendahkan dan meremehkan. Ini umat Islam. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang tidak ghulu dan umat yang tidak jafa. Umat yang tidak berlebihan, ya. Umat yang tidak berlebihan dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam muamalah mereka, dan juga tidak jafa, tidak berakidah, tidak bermuamalah dan tidak beribadah. Nah, tidak seperti itu. Tapi umat Islam ini adalah ummatan wasata, yakni udulan, la yamiluna 'alil haqqi wala ila ghuluwin wala ilal jafa. Yakni hak itu berada di antara ghulu dan jafa. Hadal maksud. Ya, ini yang dimaksud. Jadi umat Islam itu tidak menyimpang dari hak, tidak menuju ke ghulu dan tidak menuju ke jafa. Fa idza su'iltum, kalau saya tanya kepada antum nanti pada pertemuan berikutnya apa yang dimaksud dengan umat Islam ini adalah umat wasata, jawabannya adalah udulan la yamiluna 'anil haqqi. Ya, umat yang adil, yang tidak menyimpang dari kebenaran. Menyimpang kemana? Menyimpang ke hulu ataupun menyimpang ke jafa. Nah, bal yatawassatuna wa ya'tadilun, dan bahkan mereka berada di tengah dan mereka adil, i'tidal, yakni berlaku tengah. Kemudian Syekh mengatakan, dinul islami qad naha 'anil ghuluwi wal jafa. Karena agama Islam telah melarang umatnya untuk berbuat ghulu, yakni berlebihan, dan berbuat jafa, yakni meremehkan. Wa amara bitawassuti wal i'tidali fil umuri kulliha. Dan bahkan agama Islam ini telah memerintahkan untuk tawassut,
untuk berlaku tengah, berlaku i'tidal, berlaku sedang fil umuri kulliha, dalam segala macam urusannya. Wa inna min simati hadzal din, bahkan termasuk tanda yang paling menonjol, abros, ya. Simat itu adalah sifat atau tanda, ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Simat, tanda. Di antara tanda yang paling menonjol dari agama ini adalah al-adl wal insaf, yakni sikap yang adil. La yamil ilal ghulu wa la yamilu ilal jafa. Wa adami dzulmi, dan tidak berlaku zalim. Wal hukmi bil qistasil mustaqim, dan berhukum dengan timbangan yang adil. Timbangan yang lurus atau timbangan yang adil. Ini adalah simat tanda agama Islam. Khairul umuri awsatuha, ya. Sebaik-baik perkara adalah tengahnya. Ini tidak terlalu berlebih dan juga tidak meremehkan. Nah, bahkan juga di kalangan ulama ada yang mengatakan bahwasanya al-iqtisadu bis sunnah khairum minal ibtida' minal ijtihadi fil bidah. yakni berlaku sedang dalam mengerjakan agama, berlaku sedang dalam mengerjakan sunnah, itu lebih baik dibandingkan semangat tapi dalam amalan yang tidak ada dasarnya. Demikian. Wa inna khaira man yumassilul wasatiyah fil aqwali wal a'mali wal mu'taqadat al wasatiyah allati ja'a bihal Islam, dan sebaik-baik orang yang mempraktekkan wasatiyah, mempraktekkan sikap tengah ini dalam masalah perkataan, dalam masalah perbuatan, dalam masalah i'tiqadat, yaitu wasatiyah sesuai dengan ajaran Islam. Khairu man yumathiluha, orang yang paling baik dalam mempraktekannya, hum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, alladzina tamassalul islam fi jami'i umurihim, yang mana mereka mempraktekkan semua ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan mereka. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berusaha untuk meniru terhadap atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khulafaihir rasyidin, dan mereka juga meniru para khulafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rasyidin, yang mendapatkan petunjuk. Ya, ittiba'an lil kitabi was sunnah, dan juga dalam rangka mereka meniru Alkitab, mengikuti Alkitab dan as-sunnah. Kalau ditanya siapakah orang yang terbaik dalam mempraktekkan wasatiyah, jawabannya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa mereka orang-orang yang terbaik dalam mempraktekkan wasatiyah? Karena mereka berusaha menerapkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua kehidupan mereka, dan juga berusaha menerapkan semua petunjuk para khulafa ar-rasyidin, dan mereka senantiasa berusaha untuk mengikuti Alkitab dan sunnah. Wifqa fahmi salafil ummah, mereka mengikuti petunjuk Alkitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, salafnya umat ini, yakni orang-orang terdahulu dari umat ini. Ya, sebetulnya kata-kata salaf itu bukan sesuatu yang asing, ya, sesuatu yang asing. Bahkan kalau kita lihat dari pondok-pondok kita di sekitar kita, itu pondok ada namanya pondok salafiyah, ya, madrasah salafiyah, itu bukan sesuatu yang asing. Artinya apa? Kita berusaha mengikuti orang-orang terdahulu. Cuma karena ada sebagian, nanti insya Allah akan kita bahas, ya, Syekh akan membahas, karena ada sebagian di antara kesalahan orang dalam masalah memahami apa itu salafiyah, sehingga salafiyah itu dianggap sesuatu momok yang sangat menakutkan. Ya, nanti insya Allah akan, momok itu apa? Ya? Memedi, ya, memedi yang sangat menakutkan. Ya. Jadi karena kesalahan sebagian orang dalam memahami, dan juga memang kesalahan sebagian orang dalam bersikap di antara anggota-anggota kaum muslimin, di antara kaum muslimin yang mereka mengaku bermanhaj salaf, akan tapi ternyata sikapnya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya tidak mencerminkan ajaran Islam, tidak mencerminkan ajaran salafiyah, dakwah salafiyah. Nanti insya Allah akan dibahas secara ringkas. Baik. Jadi begitu.
Ya, mereka berusaha, Ahlus Sunnah berusaha memahami Al-Qur'an, Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman umat-umat terdahulu, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yani tidak memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ya, la yafhaminas sunnah kama tasha'u suratuhu, kalau saya katakan dulu ya. Tidak bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu sak gelem wudele dhewe ya. Kama tasya'u suratuhu misalnya begitu. Tasya itu dari kata sya'a ya syi'u, surah itu wudel. Itu bahasanya gitu loh. Ini bahasa Arab, sama ya tidak bisa diterjemahkan sebetulnya. Ya, tidak bisa kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Akan tapi kita harus memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Fahum awlan nasi dukhulan fi hadhil wasatiyah. Mereka adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam orang-orang yang mempraktekkan wasatiyah. Siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa inna kulla ma'nan wa inna kulla afan. Gimana ini bacanya? Naam. Wa inna kulla ma'nan. Ya, ini majrur ya. Nah, wa inna kulla ma'nan min ma'anil wasatiyah sabata li hadhil ummah, dan bahwasanya semua makna dari makna-makna yang terkandung dalam wasatiyah, sikap tengah tadi itu ya, sikap udul, sabata li hadhil ummah, tepat berlaku untuk umat ini. Fali ahli sunnati wal jamaah minhul hadzul awfar, bahwasanya setiap sikap wasatiyah yang dia terdapat di dalam umat ini, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah telah memborong jumlah yang sangat besar. Ya, dia adalah orang atau satu jamaah yang paling banyak mempraktekkan wasatiyah. Ya, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah wal Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah agama Islam. Wa nasibul a'la, dan dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang paling tinggi dalam sikap wasatiyah. Wa madzaka illa li'annahum al-anmudaj al-amthal lil ummah, dan tidaklah hal itu terjadi, yakni tidaklah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang paling banyak mempraktekkan wasatiyah, kecuali dikarenakan mereka itu adalah satu contoh yang paling bagus untuk umat ini. Allati ja'alaha Allahu ummatan wasata, yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ummatan wasata. Ya, udulan. Sebagian kelompok ada yang mengatakan ummatan wasata itu umat yang berada di tengah-tengah garis apa namanya ini? Yang itu loh, apa? Yang Indonesia itu Pak? Katulistiwa. Ini adalah penafsiran yang ngawur. Ya ta'awaruna fit tafsir. Ya. Mereka ngawur dalam masalah tafsir. Ya ta'awarun. Mereka ngawur dalam masalah tafsir. Betul. Umatan wasato itu katanya Indonesia ini umatan wasato. Kenapa? Karena mereka terletak di atas garis katulistiwa. Loh kok nggak yang lain saja? Misalnya samudra apa itu adalah umatan wasato, ikan-ikannya itu juga umatan wasato, ya? Tidak, umatan wasato adalah umatan udula, umat yang udul, yang seperti saya katakan tadi, yang dikatakan oleh Syekh, la yamiluna anil haqqi, tidak condong kepada tidak condong dari kebenaran, tidak condong kepada hulu dan tidak condong kepada jafa. Nah, wa madzaka illa li'annahu al-mudaj al-amthalu lil ummati allati ja'alaha Allahu ummatan wasata wa akhbara annaha khairu ummatin ukhrijat linnas, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya umat ini adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah a'rafuhum billah wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling mengenal Allah. Dia mengenal Allah dari akidah rububiyahnya, akidah uluhiyahnya, tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid asma wa sifat. Wabitali kemudian dia itu adalah orang yang paling rahim, paling sayang kepada para makhluk. A'rafuhum billah wa arhamuhum bil khalqi.
a'rafuhum bil khaliqi wa arhamuhum bil makhluqi. Dia ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling kenal Allah dan orang yang paling kasih sayang kepada makhluk. Nah, maka dikatakan di sini khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Cuma memang ada syaratnya, sebagaimana seorang itu ingin menjadikan atau menjadi dirinya ingin menjadi khairu ummah adalah dengan syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu syarat supaya kita ini menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Makanya Umar bin Khattab mengatakan man ahabba an yakuna min hadhil ummah falyuaddi syartallahi fiha. Barang siapa yang ingin menjadi kelompok umat ini, yakni kelompok umat yang terbaik, maka hendaklah dia melaksanakan syarat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, untuk umat manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Syaratnya adalah kalian beramar ma'ruf, kemudian wa tanhauna 'anil munkar, kemudian kalian melakukan nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian juga apa? Melakukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, idhumut ta'ifatul wahidah, karena mereka adalah kelompok satu-satunya, yakni satu-satunya kelompok, allati haqqaqatil mutaba'ah al-mahdah li kitabillah, yang merealisasikan mutaba'ah yang murni, mengikut kepada mutaba'ah yaitu ittiba, mengikut secara murni kepada kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul ingin memurnikan bagaimana mereka sallallahu alaihi wasallam, bi khilafi ghairihim, beda halnya dengan selain ahlu sunnah wal jamaah, min firaqin wa tawaifil ummati, yang berasal dari kelompok-kelompok dan firqah-firqah yang terdapat banyak sekali di umat ini. Fa innahu ma min firqatin, tidaklah ada satu firqah, wala taifah, atau satu kelompok, illa walaha minal aqwal wal i'tiqadat ma yukhalifu kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pasti kelompok itu memiliki perkataan atau i'tiqad, ya, perkataan atau i'tiqad, keyakinan yang menyelisih kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh misalnya nanti akan disebutkan oleh Syekh, bagaimana ada satu kelompok yang dia itu jelas i'tiqadnya salah, masalah bagaimana mengkafirkan pelaku dosa besar, yakni orang-orang Khawarij misalnya, secara ringkas seperti itu. Kemudian misalnya satu kelompok taruhlah Qadariyah, ya, taruhlah Qadariyah, yang dia itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Atau taruhlah satu kelompok yang dikatakan Jabriyah, mengatakan bahwasanya setiap orang itu, ya, sebagaimana sebuah pohon, ya, kemana saja angin bertiup maka dia akan mengikuti, manusia tidak memiliki kehendak sama sekali, misalnya begitu. Ini adalah kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Atau satu kelompok yang saat ini sedang ngetren, yaitu kelompok Syiah misalnya, ya, yang mengatakan bahwasanya Tuhan yang mengirimkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukan Tuhan kami. Ini salah alamat. Tuhan itu bukan Tuhan kami, Rasulnya bukan Rasul kami, kitabnya juga bukan kitab kami. Demikian. Ini adalah kelompok-kelompok yang jelas sama sekali menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabriyah, dan yang lainnya. Nah, taib. Kemudian Syekh mengatakan, jadi kenapa demikian? Kenapa dia itu khairu ummah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang ingin berusaha mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah secara murni, ya, selain dengan kelompok yang lainnya. Tentunya dalam mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah adalah seperti tadi dikatakan, wifqa fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman salafnya umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Syekh mengatakan,
Walidzalika kana ahlus sunnati wal jamaah khaira firaqi hadhil ummah. Oleh sebab itu, ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang terbaik di antara kelompok-kelompok yang ada. Loh Ustaz, berarti kelompok itu banyak Ustaz? Naam. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu hadhil ummah ala ihda iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan wa iftaraqatin nasara ala sintain wa sab'ina firqatan wa sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqatan. Bahwasanya orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok, kemudian orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok, dan orang-orang umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kulluha finnar, semuanya akan masuk ke dalam neraka. Yani semuanya akan terancam masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, wahiyal jamaah, kecuali satu, yaitu al-jamaah. Siapakah al-jamaah? Al-jamaah itu bukan orang yang mengaku saya al-jamaah. Pokoknya kalau bukan jamaah, tidak baiat kepada jamaah kami berarti nar. Oh bukan itu. Al-jamaah adalah ahlus sunnah wal jamaah yang mereka berusaha menerapkan Al-Quran, sunnah ala fahmi salafi al-ummah. Dan kita berharap kita berusaha untuk menjadi orang-orang semacam ini. Walaupun Anda sendirian di tengah hutan misalnya, fa'antal jamaah. Ya, in kunta 'alal haqqi fa'antal jamaah walau kunta wahdak. Kalau engkau tetap berada di atas hak, ya, maka engkau adalah jamaah meskipun satu. Jadi kalaupun Anda sendirian di tengah hutan, tidak ada kecuali qiradah wal khanazir, ya, tidak ada kecuali kera dan babi, fa antal jamaah in kunta 'alal haq. Kalau Anda itu berada di atas kebenaran. Jadi nggak usah khawatir. Jangan dikatakan jamaah itu harus baiat, jamaah itu harus punya imam yang dibaiat, atau punya doktrin yang mengatakan di luar jamaah itu berarti kafir. Enggak. Fa anta 'alal haqqi fa idza kunta 'alal haqqi fa antal jamaah. Maka kalau engkau berada di atas kebenaran, maka engkau adalah al-jamaah. Nah, kemudian Syekh mengatakan di sini, ya, walidzalika kana ahlus sunnati khaira firaqi hadhihi ummati wa awsatu tawaifiha. Dan dia itu adalah kelompok yang pertengahan. Fahumut ta'ifatul mansurah. Dia itu adalah kelompok yang akan mendapatkan pertolongan. Ini adalah nama lain dari al-jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, atau at-ta'ifah al-mansurah, atau ta'ifah an-najiyah. Wahumul firqatun najiyah. Ya, mereka adalah al-firqah an-najiyah, firqah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi anggota dari ahlus sunnah wal jamaah dan at-ta'ifah al-mansurah wal firqah an-najiyah. Wahum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wasatun fin nihal. Dia itu tengah di antara sekian banyak firqah. Wasatun fin nihal kama anna millatal Islam wasatun fil milal. Ahlus sunnah wal jamaah adalah sebuah kelompok yang berada di tengah di antara firqah-firqah yang ada. Sebagaimana umat Islam, agama Islam ini wasatun fil milal, dia berada di tengah di antara agama-agama yang ada. Bagaimana itu? Nah, agama yang ada itu imma ghulu wa imma jafa. Sedangkan agama Islam wasatun bainahum. Ya, wasatun bainahum. Nah, jadi itulah agama Islam. Fa ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana agama Islam. Ahlus sunnah di antara firqah-firqah yang ada itu sebagaimana agama Islam di antara agama-agama yang ada. Ustadz, berarti kelompok selain ahlus sunnah kafir, sebagaimana selain Islam adalah kafir. Oh stop, jangan dipahami begitu. Yang dikiaskan di sini adalah apa? Sifat pertengahannya. Ya, hati-hati nanti kalau begitu selain ahlu sunnah kafir. Oh, jangan. Nanti kalau kita sedikit-sedikit katakan kafir khawarij nanti jadinya, ya kan?
Khawarij, bukan ahlu sunnah wal jamaah lagi nanti. Nah, jadi begitu ya. Yang disamakan di sini apanya? Sifat wasatiyahnya. Ingat ya, sifat wasatiyahnya. Ingat itu. Kemudian ini kalau bisa dihafalkan ini ya. Apa perkataan Syekhul Islam tentang ahlu sunnah wal jamaah di antara kelompok-kelompok yang ada? Ya, tolong dihafalkan. Ini saya tulis di sini, seret dihafal supaya antum nanti ikut ngafal juga, gitu kan? Saya tanya nanti soalnya. Nah, insya Allah kalau diberikan kesempatan oleh Allah. Nah, kemudian Syekh mengatakan wa minal ma'lum, dan sudah suatu perkara yang sudah kita ketahui bersama, anna ahla sunnati wal jama'ati hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa humut tabi'una lahum bi ihsan, dan mereka adalah orang-orang, dan ahlu sunnah juga adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dalam kebaikan. Jadi ahlu sunnah itu adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Wa man sara ala manhajihim, dan setiap orang yang berjalan sesuai dengan aturan hidup beragama mereka, manhaj mereka, ya. Wasalaka tariqatahum ila yaumiddin, dan mereka senantiasa menempuh jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan kebaikan sampai hari kiamat. Walam yatasamma ahlu sunnati wal jamaah bihadzal ism ahlu sunnati wal jamaah illa ba'dama zaharatil bidah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak memakai nama ahlu sunnah wal jamaah kecuali setelah munculnya bidah-bidah. Ya, dulu di zaman Rasulullah SAW sahabat belum bernamakan ahlus sunnah wal jamaah, tapi setelah itu generasi setelahnya muncul bid'ah, ya, muncul bid'ah. Nah, untuk membedakan antara mereka yang melakukan bid'ah dengan orang-orang yang senantiasa berpegang kepada sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jamaah para sahabat, jamaatul muslimin, maka mereka bernamakan ahlu sunnati wal jamaah. Wa ta'addadat firaqud dhalal, dan belum pula ahlu sunnah wal jamaah bernama ahlu sunnah wal jamaah kecuali setelah bermunculannya, berbilangnya, semakin banyaknya firqah-firqah yang sesat, kelompok-kelompok yang sesat. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi, dan semua kelompok mulai menyeru kepada bid'ahnya. Yang Khawarij menyeru kepada kharijihnya, yakni kepada fikrah khawarijnya. Yang Syiah menyeru kepada fikrah pemikiran Syiahnya. Kemudian yang Qadariyah menyeru kepada pemikiran Qadarinya. Yang Jabariyah menyeru pada pemikiran Jabarinya, dan seterusnya, ya. Mereka semua menyeru dan berdakwah untuk menyeru umat, menyeru manusia menuju kelompok mereka. Yad'u ila bid'atihi wa hawahu ma'antisabihim fi dhahiri ilal Islam. Mereka terus melakukan dakwah untuk memanggil manusia ikut kelompok mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka, tapi sangat disayangkan mereka masih menisbahkan diri mereka secara zahir kepada agama Islam. Ya, ini yang jadi masalah. Mereka ngaku-ngaku Islam, yakni ajaran yang mereka bawa ini adalah ajaran Islam khalis, mahat, murni, ajaran Islam yang tidak seperti ini. Berarti oleh sebab itu ahlu sunnah wal jamaah perlu memerlukan nama supaya dikenali di antara firqah-firqah yang ada, ya. Semuanya akan mengaku Islam, kullun yadda'i waslan bilailah. Semua kelompok itu mengaku punya hubungan dengan Mbak Laila, ya kan? Akan tetapi walakinnaha lam tuqirru bidzak, akan tetapi sayangnya Mbak Laila tidak mengakui itu semua, ya. Karena untuk diakui menjadi orang yang berhubungan dengan agama Islam, memiliki hubungan dengan agama Islam, itu harus orang-orang yang memenuhi syarat.
yakni mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Loh, kenapa kok tidak dengan pemahaman generasi sekarang saja? Karena kita ini tidak tahu, tidak bisa memahami kecuali dengan pemahaman mereka. Fa bainahum nuzil Al-Quran, di antara mereka lah diturunkan Al-Quran. Wa di antara mereka ursila Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin orang-orang yang datang setelahnya merasa lebih mengetahui dibandingkan mereka. Tidak benar. Nah, nanti insyaallah akan dibahas bahwasanya sebaik-baik umat adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian Syekh mengatakan, dan ini pentingnya ya, pentingnya kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sudah munculnya banyak firqah yang sesat, yang masing-masing menyeru kepada ajaran mereka, hawa nafsu mereka, tapi mereka masih mengatakan bahwasanya apa? Mereka adalah mendakwahkan agama Islam. Min huna, dari sinilah, kana labudda li ahlil haqqi an yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihi min ahli al-ibtida'i wal inhirafi fil aqidah. Dari sinilah maka para pemeluk kebenaran harus diketahui dengan sebuah nama atau dengan nama-nama yang bisa membedakan mereka dari yang lainnya, dari kelompok-kelompok yang melakukan ibtida, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, dan kelompok-kelompok yang melakukan inhiraf, penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah akidah. Fadhaharat hina idin asma'uhum syar'iyyatil mustamaddatu minan nusus syar'iyyah. Maka dari situlah muncul nama-nama bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi Ahlul Haq, bagi kelompok yang memegang kebenaran, diambil dari nas-nas syar'i. Ya, jadi bukan hanya ngarang, akan tapi diambil dari apa? Nusus, dalil-dalil syar'i. Famin asma'ihim, di antara nama-nama buat Ahlul Haq, di antara nama-nama yang disematkan, yang dipakai untuk Ahlul Haq adalah Ahlus Sunnah. Ya, satu. Kemudian juga wa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini kedua. Kemudian yang ketiga di antaranya adalah Al-Firqatun Najiyah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah At-Ta'ifatul Mansurah. Ya. Ini semuanya adalah diambil dari kata-kata atau diambil dari nusus syar'iyyah. Ya. Wa Ahlul Hadits wal Athar. Dan juga Ahlul Hadis dan Athar. Untuk lebih lengkapnya, karena waktu tidak memungkinkan, kalau Anda ingin mengetahui tentang penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih lengkap, lebih panjang, di sana ada sebuah buku bagus ya, yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, panjang lebar tentang mauqifu ahli sunnati wal jamaah min ahlil bid'ah wal ahwa. Ya, sikap seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para ahlul bid'ah, pada pengikut hawa nafsu dan pengikut bid'ah. Di sana juga nanti di awal-awal disebutkan tentang apa pengertian sunnah, apa pengertian bid'ah, kemudian apa pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian juga nama-nama syar'i bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berikut alasannya. Nah, kemudian Syekh mengatakan, walakin lamma tasammat ba'dhu tawaifil mubtadi'ati bi ahli sunnah, akan tetapi lagi-lagi tatkala sebagian kelompok ahlul bid'ah juga menamakan dirinya dengan Ahlus Sunnah, ya, ngaku pula, ya kan, nyong be Ahlus Sunnah, ya kan, ya, bahasanya masalah, ya, nyong be Ahlus Sunnah, iya pada-padalah, ya kan, saya juga Ahlus Sunnah, ya kan, mulai lagi dia mengaku indahu waslun bil laila, dia mulai mengaku punya hubungan kembali dengan Laila, ya. Maka saat itulah wahum laisu ala mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah, padahal mereka tidak berada di atas akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu contoh misalnya, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang berakidah dengan akidah Asy'ari, atau orang-orang yang berakidah dengan akidah Maturidi, mereka mengatakan dirinya adalah Ahlus Sunnah. Nah, ini bahaya yang semacam ini, ya. Mereka mengatakan pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi mereka sesungguhnya menyelisihi manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i, padahal Imam Asy-Syafi'i adalah Ahlus Sunnah
wal Jamaah, bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Ya. Nah, nanti insya Allah akan ada perkataan dari muassis, pendiri dari kerajaan Saudi Arabia, yang selama ini kerajaan Saudi Arabia itu dituduh sebagai Wahabi. Nanti apa perkataan dia akan kita dengarkan bersama insyaallah ta'ala. Nah, tatkala orang-orang sebagian ahlul bid'ah juga menamakan dirinya dengan perkataan atau dengan nama ahlus sunnah, maka ya, fa min huna, maka dari sinilah tasamma ahlus sunnati wal jamaah bis salafiyyin. Sejak saat itulah ahlus sunnah wal jamaah butuh nama baru, yaitu apa? As-salafiyyin. Nah, sekarang orang-orang takut pakai nama salafi. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah masih bisa. Tapi begitu dengar nama salafiyun yang membedakan ahlul haqqi dengan yang lainnya, oh, khalas, gak macam-macam. Kita ikut memberi nama diri kita dengan salafi, nanti habis kita. Ya, karena mereka sudah dari awal menghabiskan salafi. Walhamdulillah, tamayyaza ahlul haqqi bihadzal ism min ghairihi. Sekarang muncullah ahlul haqqi dengan nama yang membedakan dia dengan yang lainnya. Apakah kita sudah salafi? Kita berharap. Apakah saudara-saudara kita juga salafiyun? Kita berharap dan kita berdoa dan kita berusaha. Ya, jangan kita itu mengaku salafi, ternyata akidah kita bukan salafi. Ya, ibadah kita juga bukan ibadah salafi. Akhlak kita juga bukan akhlak salafi. Nanti insya Allah kalau antum baca mungkin dalam masalah fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa salafi? Salafi itu adalah secara akidahnya, secara ibadahnya, secara muamalahnya, secara akhlaknya. Jadi jangan hanya kenceng-kenceng tok kemudian ngaku salafi. Kemudian dia muamalahnya bagus tok, tapi akidahnya bejat, dia ngaku salafi. Tidak bisa. Akidah atau ahlus salafiyah atau jamaah salafiyyin atau jamaah salafiyah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mutakamilah. Ini dakwah yang lengkap, mulai dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, semuanya harus wifqa fahmi salafil ummah. Semuanya harus sesuai dengan pemahaman salaf al-ummah. Nah, wa atlaqu ala da'watihim, kemudian mereka menamakan dakwah mereka dengan ad-dakwah as-salafiyah. Ya, ad-dakwah as-salafiyah. Faqayyadu ittiba'al kitabi was sunnah bi fahmi salafil salih min as-sahabati wat tabi'in. Mereka membatasi dalam rangka mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, mereka membatasi dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Mereka dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah wa dakwatu as-salafiyah, mereka mengikuti Alkitab dan sunnah tapi dibatasi cara memahaminya. Bagaimana? Dengan pemahaman salafus saleh. Dengan pemahaman salafu as-saleh. Siapa salafus saleh? Minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mimman urifu bitamassukihi bis sunnati wal imamati fiha, di antara kalangan ulama yang ma'ruf, mereka berpegang teguh dengan sunnah dan mereka adalah imam dalam masalah itu. Ya, wajtinabul bid'ah wat tahdhiri minha, dan mereka berusaha menjauhi segala macam bid'ah dan mengingatkan umat ini dari masalah bid'ah. Jadi kita kembali, siapakah dakwah salafiyah? Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengikuti atau manhaj salafi, ahlus sunnah wal jamaah. Dakwah salafiyah atau salafiyun adalah orang-orang yang berusaha mengikuti Alkitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in, dan juga orang-orang setelah mereka yang ma'ruf. Orang-orang yang setelah mereka yang ma'ruf dengan imamah, yang mereka itu adalah imam. Ya, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Ya, mereka adalah a'immah. Kulluhum a'immatuna. Mereka itu adalah imam-imam kita. Nah, makanya waqad amarana Allah taala, di sini dikatakan kemudian juga di antara dakwah salafiyah adalah menjauhkan diri dari
bid'ah, berpegang sunnah dan menjauhkan diri dari bid'ah. Ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini antara nafi dan isbat, yang mengisbatkan sunnah dan menafikan bid'ah, mengisbatkan tauhid dan menafikan syirik. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Waqad amarana Allahu bittiba'i as-sahabati waqtifai atharihim wa suluki manhajihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat dan menyusuri langkah-langkah mereka, wasuluki manhajihim, dan menempuh manhaj mereka. Qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapakah man anaba ilayya? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa kullun minas sahabati munibun ilallah. Dan setiap sahabat itu adalah orang-orang yang munib ilallah, kembali kepada Allah. Fayajibu tiba'u sabilihi, maka wajib untuk mengikuti jalan dia, yakni jalan para sahabat. Wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilih. Dan perlu diketahui bahwasanya segala perkataan sahabat dan keyakinan sahabat adalah termasuk jalan sahabat yang paling agung. Jadi bagaimana kita mengikuti sahabat? Mengikuti perkataan dia dan mengikuti keyakinan dia. Karena perkataan dan keyakinan dia itu adalah jalan yang paling agung. Kalau dikatakan mungkin jalan sahabat itu 100%, ya, maka prosentase dari perkataan dan i'tiqad sahabat itu adalah mengambil sekian banyak persen. Ya, sekian banyak persen. Itu perkataan dan apa? I'tiqadnya. Belum nanti tingkah lakunya, yakni af'alnya, ya. Nah, itu yang dimaksud di kata-kata di sini. Wa dalilu ala annahum munibun ilallah. Apa yang menjadi dalil bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah? Mana dalilnya? Kok sahabat dikatakan kullun minas sahabati munibun ilallah fayajibu tiba'u sabilihi. Setiap dari orang sahabat, setiap anggota sahabat itu adalah orang yang munib, kembali kepada Allah. Apa dalilnya? Annallaha qad hadahum. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki mereka. Waqad qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahdi ilaihi man yunib. Dan mereka adalah orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi ilaihi, dan Allah menunjukkan kepada jalannya man yunib, orang-orang yang kembali kepadanya. Kemudian juga perlu diketahui ada dalil yang mungkin perlu antum sertakan dalam surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Wal mu'minun, demikian juga semua orang beriman. Kullun, lihat. Kullun, semua, setiap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian para sahabat, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, ya. Jadi semuanya beriman kepada Allah. Nabi Muhammad beriman, Abu Bakar beriman, Umar beriman, Utsman beriman, Ali beriman. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya kullun, ya, semua sahabat beriman. Ini orang-orang yang munib. Sedangkan kita, mana label dari Allah Subhanahu wa taala? Belum ada. Sahabat adalah kullun yunibu ilallah. Maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim betul sekali. Fa kullun minas sahabati munibun ilallah. Setiap anggota sahabat itu adalah orang-orang yang munib ilallah, kembali, rujuk, taat, melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terkadang mungkin sahabat terjatuh ke dalam maksiat. Tayyib.
Ada di kalangan sahabat yang terjatuh ke dalam maksiat, akan tapi maksiat yang mereka lakukan, ya, maksiat yang mereka lakukan bukan dalam masalah-masalah yang usul. Ingat itu. Ya, bukan masalah keimanan mereka yang salah, akan tapi mereka terkadang memang terjerumus ke dalam masalah apa? Masalah yang dosa. Ada di antara mereka yang berzina, ya. Setelah itu pun mereka bertaubat dan diberi taubat oleh Allah. Di antaranya adalah sahabat Ma'iz. Ya, Ma'iz, dia berzina, akan tapi setelah bertaubat kepada Allah, kemudian dia dirajam. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, sesungguhnya dia itu telah bertaubat dengan sebuah taubat yang apabila dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupinya. Ma'iz atau wanita Ghamidiyah. Nah, jadi para sahabat semuanya adalah orang-orang yang patut untuk dijadikan suri tauladan. Nah, lebih-lebih lagi juga firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Orang yang sudah diridhoi oleh Allah itulah yang patut dijadikan contoh. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh muallif hafizahullahu taala, wa qad radhiyallahu 'anis sahabah, dan Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada para sahabat, wa amman tabi'ahum bi ihsan, dan juga pada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Qala Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang pendahulu awal, orang-orang as-sabiqunal awwalun yang berasal dari kaum muhajirin dan berasal dari kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, sesungguhnya Allah telah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah sebuah kemenangan yang sangat agung. Falaisa minal ibtida'i fi syai'in an yatasamma ahlus sunnati wal jamaah bis salafiyyin. Ingat, maka bukanlah satu bid'ah sama sekali, bukanlah merupakan bid'ah apabila ahlus sunnah wal jamaah bernama dengan salafiyin. Kenapa? Inna mustalahis salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnati wal jamaah. Karena istilah salaf itu persis sama dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Wa yudraku dzalika bi ta'ammul ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqis sahabah. Kenapa? Karena hal itu bisa diketahui dengan benar-benar direnungkan bahwasanya kedua istilah tadi, salaf dan ahlus sunnah wal jamaah, bertemu dalam sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti sahabat, as-salaf adalah orang yang mengikuti sahabat. Fahumus salafus salih, salaf itulah sahabat. Mereka adalah orang yang dikatakan salaf as-salih. Mereka itulah orang-orang salafu as-salih. Pengikutnya namanya salafiyun. Pengikutnya namanya ahlus sunnah wal jamaah. Wahum ahlus sunnah. Mereka adalah ahlus sunnah. Fakama yasihhu lana al-qaulus sunni, maka sebagaimana kita boleh mengatakan bahwasanya kita ini adalah sunni, seorang yang mengikuti sunnah, ya, nisbatan ila ahli sunnah, dinisbahkan kepada ahli sunnah, yasihhu lanal qaulus salafi, maka boleh juga kita mengatakan bahwasanya kita pengikut salaf, yaitu salafi. Ya, salaf itu adalah sahabat, salafu as-salih. Nisbatin ila salaf la firaq atau la farqa. Ini adalah nisbah kepada salaf dan tidak ada bedanya. Jadi tidak perlu kita ragu menisbahkan diri kita ketika ditanya hal anta salafi, insyaallah kita adalah salafi. Hal anta sunni, nah insyaallah kita adalah sunni. Apakah anda sunni ataukah syi'i? Nah, mana sunni. Apakah anda syi'i ataukah salafi? Nah, saya adalah salafi. Apakah anda seorang pengikut sunnah ataukah pengikut syiah? Katakan saya adalah pengikut
sunnah. Kalau dikatakan apakah Anda seorang pengikut Syiah ataukah pengikut salaf, katakan Anda adalah seorang pengikut salaf. Demikian Allah taala a'lamu bissawab. Wa innahu ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq asbaha madlul as-salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidati wal manhaji tibqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddalah. Setelah munculnya firqah-firqah, kelompok-kelompok yang ada, dan munculnya perpecahan yang ada di kalangan umat Islam, maka asbaha madlulas salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidati wal manhaj tibqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddalah. Maka penggunaan kata salaf tepat sekali untuk orang yang berusaha menjaga akidahnya, keselamatan akidahnya, keselamatan manhajnya sesuai dengan pemahaman sahabat dan sesuai dengan generasi-generasi yang utama. Wa yakunu hadzal mustalah, ya, maka istilah as-salaf jadilah muradifan lil asma'i syar'iyyatil ukhra. Dia mirip dengan nama-nama bagi ahlu sunnah yang lainnya, ya. Wa anna da'wata ila tiba'is salaf, dan bahwasanya dakwah yang menyeru untuk mengikuti petunjuk orang-orang salaf, yakni orang-orang terdahulu, awi da'watus salafiyah, yaitu dakwah salafiyah, innama hiya, sesungguhnya dia itu adalah dakwah ilal Islam al-haq. Dia itu tidak lain tidak bukan adalah dakwah menuju agama Islam yang hak. Wa ila sunnatil mahdah, dan menuju sunnah yang murni. Wa da'watun ilal audati ilal Islam, dan itu adalah dakwah untuk mengajak kembali kepada agama Islam. Kama unzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa talaqahu anhu ashabuhul kiram, dan telah dipelajari dan diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wala syakka anna hadhihi da'watu haqqin walintisabu ilaiha haqqun, dan tidak diragukan lagi bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang benar, dan intisab menisbahkan diri kepada salaf adalah penisbahan diri yang benar. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf, tidak ada aib, ya, bukan merupakan aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf, ya, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf. Wantasaba ilaihi, dan menisbahkan diri kepadanya. Wa'tazza ilaihi awitazza ilaihi, atau merasa mulia dengan dakwah salafiyah. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, ya, bahkan wajib untuk menerima pengakuan orang tersebut, bahkan wajib untuk menerima perkataan tersebut, orang tersebut. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan dakwah yang benar adalah dakwah salaf, yaitu mengikuti petunjuk para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita harus menerima, harus menerima, karena seakan-akan dia mengatakan dakwah yang benar adalah ahlus sunnah wal jamaah, dakwah yang benar adalah dakwah firqah najiyah, dakwah yang benar adalah dakwah al-taifah al-mansurah, dan seterusnya. Nah, demikian. Awitazza ilaihi bal yajibu qabulu dzalika minhu fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Maka ketahuilah sesungguhnya ajaran salaf tidak ada kecuali kebenaran, ya. Tidaklah ada madhab salaf kecuali kebenaran, yakni madhabnya para sahabat, madhabnya para tabi'in, dan madhabnya at-tabi'in. Waqad kana al-a'immatul Islam, waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnati wal athar, waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnati al-atharul kabiru fi da'wati ila sunnah. Dan para ulama-ulama Islam di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, mereka telah memberikan jasa yang sangat besar dalam dakwah kepada sunnah, wal audah ila tariqis salaf, dan kembali kepada jalan orang-orang salaf, wa manhajihim wal iqtida'i bihim, dan untuk meniti manhaj dan menempuh jalan mereka. Wa min haula'il a'immah,
Di antara imam-imam yang memperjuangkan dakwah salaf adalah Imam Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Abi Asim, wal Zuhani, wal Ajuri, wa ghairihim. Ini disebutkan nama-nama ini bukan untuk membatasi. Artinya yang tidak disebutkan itu berarti bukan a'immah ahlus sunnah. Enggak. Sebagian mereka tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Thumma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamiduhu. Kemudian juga Syekhul Islam dan muridnya Ibnul Qayyim, yaitu Ibnul Qayyim, kemudian Ibn Abdul Hadi, wa Ibnu Katsir, wa Dzahabi. Ini adalah murid-muridnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau cucu muridnya. Ya, imam muridnya atau cucu muridnya. Nah, thumma Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian juga adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini yang menjadi momok. Ya, terkadang menjadi momok yang mengatakan bahwasanya salafiyah itu adalah wahabiyah. Bukan. Dakwah salaf itu adalah dakwahnya para sahabat. Ya, bukan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah dakwah salaf, yakni kembali merajut dakwah salaf yang hampir pudar. Ya. Wa aimatud dakwah min ba'di. Demikian juga imam-imam dakwah setelahnya. Mimma adda ila dhuhuri tijahin salafiyyin ala marrit tarikh, yang semua jadikan munculnya kembali sikap untuk menjadi seorang salafi, untuk menempuh kembali manhaj salafi, manhaj salaf ala marrit tarikh, sesuai dengan atau sepanjang sejarah. Yustaqa atau yustaqa ususad yastaqi ususa dinahu wa aqidatuhu min kitabillah salafi salih, di mana mereka mengambil dasar dari dakwah mereka, dasar dari agama mereka dan akidah mereka adalah dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ajaran Rasulullah SAW, dan juga dari sejarah para salafu as-salih. Wa yuqawimu kulla tayyarin bid'iyyin yakhruju an hadhil usus. Dan mereka betul-betul berusaha untuk melawan yuqawimu kulla tayyarin, semua aliran-aliran. Tayyar itu arus, ya. Semua arus bid'i, semua arus bid'i, ajaran-ajaran bid'i yang mereka menyimpang dari ajaran Al-Quran, Sunnah, dan juga sirah salafi al-ummah. Naam. Waqad utliqat fi waqad ataltu fi bayani hadzal amr tawdihahu. Saya memang sengaja memperpanjang penjelasan hal ini. Li'annana nasma'u wa naqra'u man yat'anu fis salafiyah. Karena kita sering membaca dan kita sering mendengar orang-orang yang mencela dakwah salafiyah, wa tasammi biha, dan juga mencela orang-orang yang memakai nama as-salaf, au yadda'i annaha hizbiyah, atau bahkan mereka menuduh bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah hizbiyah, wa annahu la farqa bainaha wa bainal jama'atil hizbiyatil mu'asirah, dan mereka mengatakan bahwasanya tidak ada bedanya antara dakwah salafiyah dan juga dakwah-dakwah hizbi yang lainnya. Dakwah hizbi adalah dakwah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dakwah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Waqad yaqulu al-ba'd bi anna muassisa as-salafiyah huwal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagian orang mengatakan bahwasanya pendiri dakwah salafiyah itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini salah kaprah. Ya, lihat, dia itu hidupnya tahun berapa? 1100-an toh. Ya. Itu dia tuh hanya sekedar memperbaharui atau memperbaiki dakwah yang sudah hampir pudar. Sampai-sampai saking salah kaprahnya mereka, Syekhul Islam dikatakan Wahabi. Ya, saking salah kaprahnya itu Syekhul Islam dikatakan Wahabi. Pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kan aneh. Jangan-jangan nanti mereka mengatakan Abu Bakar Wahabi juga, ya kan, atau Umar radhiyallahu taala anhu Wahabi. Subhanallah. Ya, ini adalah salah kaprah. Ya, memang ada nama yang mirip dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dia itu namanya Abdul Wahhab. Ya, namanya Abdul Wahhab. Dia itu memang memiliki akidah yang sesat. Abdul Wahhab itu bukan bapaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi Abdul Wahhab yang lain. Nah ini, jadi ada kerancuan dalam masalah sejarah, Kemudian mereka salah kaprah dalam penisbatan. Pendiri dakwah salafiyah siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal tidak, dakwah salafiyah itu adalah dakwah dari dulu.
Sejak zaman Nabi Muhammad SAW itulah dakwah salafiyah. Sejak zaman sahabat itulah dakwah salafiyah. Tabi'in itulah dakwah salafiyah. Terus, ya, akhirnya mungkin ajaran-ajaran dakwah salafiyah menghilang. Ya, sebagaimana mungkin di lingkungan kita, di antara ajaran dakwah salafiyah adalah hanya sekedar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu ajaran dakwah salafiyah. Coba untuk perhatikan masyarakat kita. Betapa banyak yang mereka itu sudah lepas dari akidah salafiyah yang semacam ini. Mereka sholat, Masya Allah, mereka puasa, akan tetapi nyajeni ini orang Ramadan. Ya, memberikan sesajian, memberikan larung di Laut Kidul, atau memberikan sesajen di Gunung Merapi, atau mungkin mereka punya acara tawaf dan yang lainnya di sekeliling kuburan atau bangunan-bangunan tertentu. Ini adalah dakwah salafiyah yang perkara-perkara yang memudar, yang lepas dari dakwah salafiyah, dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Apakah kalau kita menyeru, ya akhi, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah hanya kepada Allah, apakah kita langsung dikatakan Wahabi? Tidak. Kenapa tidak dikatakan Muhammadi? Karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, "Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Itu seperti itu yang diperintahkan kepada Nabi SAW. Kenapa ada dikatakan Wahabi? Nah, jadi demikian. Ini ada salah kaprah, ya. Wal haqiqatu, sedangkan hakikatnya, sungguhnya Anal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab innama huwa da'iyatun min du'ati salafiyah. Dia adalah seorang dai di antara dai-dai salaf. Wa mujaddidu min mujaddidiha. Dia adalah seorang pembaru di antara pembarunya. Ahya ma'alimaha ba'da durusiha. Dialah yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran dakwah salafiyah setelah lunturnya. Durus artinya apa? Luntur. Wa a'adaha naqiyatan safiyatan fi hadhihi al-jazirah, dan dialah yang mengembalikan dakwah ini murni, bersih di jazirah, yakni jazirah Arabia saat itu. Ba'da ma takadara safuha, setelah sebelumnya apa? Keruh, ya. Wa taqat 'alaiha al-bid'ah wal khurafat, dan dia hancur dilabas oleh bid'ah dan khurafat. Apa dilabas? Ditabrak oleh bid'ah dan khurafat. Bal inna hadhihi daulah al-mubarakah. Ini sekarang saya membicarakan tentang Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah yang juga banyak musuhnya. Bahkan orang-orang muda di kalangan kita juga banyak yang memusuhi dan mengkafirkan dakwah, mengkafirkan Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Kalau Mamlakah sudah kafir, maka Indonesia tentunya lebih kafir dengan mereka, betul. Makanya ketika suatu saat saya meminjam buku, ya, buku judulnya adalah menyingkap kedok kekafiran negara Saudi. Setelah saya baca buku, kemudian komentar saya, kalau sudah seperti ini nasib Saudi, silahkan kafirkan siapa saja. Karena subhanallah, harus kita akui bahwasanya negara yang paling baik dalam penerapan agama Islam adalah Saudi. Kalau Saudi saja sudah disalahkan, maka Indonesia sudah, ya, hancur. Silahkan negara mana lagi yang Anda kafirkan setelah Saudi? Hadis wala haraj, semua negara akan dikafirkan. Tinggal dia toktil bersama ustadznya, bersama pondoknya yang daulah Islamiyah. Iya betul, semuanya dikafirkan. Orang-orang di sekitarnya taubat, orang-orang di sekitarnya itu adalah masyarakat-masyarakat yang jahiliyah. Sementara yang muslim, yang multazim adalah mereka sendiri. Subhanallah, ini ada yang semacam ini. Kalau lihat polisi di tengah jalan, taubat banyak sekali. Betul itu. Iya. Itu perkataan mereka, orang-orang yang sampai derajat, sampai ketika saya pernah tanyakan, kalau begitu menurut antum negara Indonesia ini apa? Ya, negara Indonesia ini adalah umat yang terus harus didakwahi. Ya memang betul, tapi maksud perkataan antum umat yang harus didakwahi itu apa? Karena umat itu ada dua. Umat istijabah dan umat dakwah. Umat istijabah muslim, umat dakwah itu masih kafir, wajib didakwahi. Apakah ini maksud Anda? Kemungkinan iya. Karena kalau dikatakan istijabah, tidak. Subhanallah. Jadi mereka pakai, apa kata Ustaz antum tentang negara Indonesia? Ya, negara Indonesia itu masih harus terus didakwahi. Bagus didakwahi, nasihati bagus, tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah
orang yang belum menerima agama Islam. Ini yang jadi masalah. Baik, jadi begitu ya Pak. Ya, ini adalah dakwah salafiyah. Dikatakan di sini bahkan negara yang Saudi ini daulah salafiyah. Negara Saudi itu adalah daulah salafiyah. Ini berangkat dari perkataan pendiri dia. Kama nasalahi dzalika muassisuha. Sebagaimana pendirinya itu betul-betul melafatkan bahwasanya negara Saudi adalah negara salafi. Negara salafi, ya kan? Ya. Dikatakan di sini oleh Al-Malik Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Suud rahimahullah taala. Haitsu qala fi khitabihi alladhi alqahu fi haji am 1365. Dia berkhutbah dalam haji di tahun 1365 Hijriah. Ya. Innani rajulun salafiyyun. Ya, saya ini adalah seorang yang salafi. Wa aqidati hiya salafiyah. Aqidah saya adalah aqidah salafiyah. Allati amsi bi muqtadaha 'ala al-kitab was sunnah. Sehingga saya konsekuensinya harus jalan di atas Al-Qur'an dan sunnah. Lihat, ini rajanya. Ya, rajanya. Kemudian waqala fil khitab bi nafsihi, dan dia dalam khutbah itu sendiri mengatakan yaquluna innana wahabiyyah. Orang-orang mengatakan kita ini adalah Wahabi. Siapa yang mengatakan begitu? Malik Abdul Aziz cerita dalam khutbahnya. Orang-orang mengatakan bahwasanya kita ini adalah Wahabi. Lihat. Wal haqiqah, tapi sesungguhnya annana salafiyun. Kita ini bukan Wahabi, kita ini salafiyun. Muhafiduna ala dinina, kita berusaha menjaga agama kita. Wa nattabi'u kitab Allah, kita ikuti kitab Allah. Wa sunnata rasulih, dan kita ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa bainana wa bainal muslimin illa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bagi kita dan bagi umat Islam kecuali hanya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Lihat itu. Ya. Jadi negara Saudi adalah negara salafi, ya, bukan Wahabi. Bukan Wahabi. Tuduhan orang-orang saja sudah dibantah oleh rajanya langsung. Loh kok ngeyel bagi Wahabi. Loh, gimana ini? Ini loh perkataannya. Orang yang Anda tuduh mengatakan dia bukan Wahabi, dia itu adalah salafi. Ya, demikian Allah taala a'lamu bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Wallahu taala a'lam.